Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Nabi jahi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Para habaib, para syaraif, para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati, jamaah khasyiin wal khasyiat rahimakumullah wa hafizakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat karunia di mana kita semua dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di salah satu taman dari taman surganya. Mudah-mudahan kehadiran kita ini menjadikan asbab semua dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah. Kedua orang tua kita ditinggikan derajatnya oleh Allah dan dijadikannya semua anak cucu keturunan kita laki-laki dan perempuan sampai hari kiamat menjadi hamba Allah yang salihin dan salihat, min ahlil karamah wal istiqamah fi dini wa dunya wal akhirah ma'al lutuf wal afiyah. Dan mudah-mudahan semua kita ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba Allah yang beruntung di dunia dan beruntung di akhirah ma'al lutuf wal afiyah. Amin, Allahumma amin. Salawat dan salam tak putus-putusnya selalu kita hantarkan, kita pasrahkan, kita curah tumpah ruahkan kehariban pangkuan junjungan kita Nabi besar Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, semua sahabat, para kerabat, para pengikut beliau, tabi'it tabi'in ila yaumiddin. Syai'in wal khasyiat rahimakumullah. Pada pertemuan kali ini kita semua membicarakan dan mempelajari tentang al-majazul aqliyu wasti'maluhu. Majaz secara akal, artinya kata-kata pinjaman yang ditangkap oleh akal dan penggunaan majaz akli ini. Hasinul khasiyat rahimakumullah. Wala syaqqa annal majazal aqliya musta'malun bil kitabi wa sunnah. Tidak diragukan bahwa majaz secara akal ini, majaz akli ini digunakan musta'malun di dalam Al-Quran, fil kitabi wa sunnah, dan sunnah Habibuna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pamin dalika, setengah darinya qauluhu ta'ala, firman Allah, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana, yang artinya wallahu alam, apabila dibacakan atas mereka ayat-ayat Allah, niscaya bertambah-tambahlah mereka yang dibacakan ayat-ayat Allah itu akan iman. Dibacakan ayat-ayat Allah bertambah iman. Bukankah ini majaz akli? Ayat-ayat Allah tidak pernah bisa memberi bekas. Yang bisa memberi bekas itu hanya Allah. Kenapa Allah pakaikan apabila dibacakan atas mereka ayat-ayat Allah, bertambahlah mereka yang dibacakan ini akan imannya. Ini dari Allah. Nah, inilah maksudnya adalah majaz akli. Fa isnadu ziyadah ilal ayat, menyandarkan tambahan kepada ayat, majazun akliyun, inilah majaz akli. Li'annaha sababun biziyadah, maksudnya menjadi sebab di dalam tambahan iman. Nah, kalau membaca secara harfiah berarti syirik. Berarti Allah menyuruh hambanya melakukan kesirikan. Dibacakan ayat-ayat Allah, artinya dibacakan Al-Quran tentang Bashir, tentang Nazir yang ada di dalam Al-Quran, ini akan membawa mereka bertambah-tambah iman. Nah, ini maksudnya sebab dibacakan ayat-ayat Allah ini membuat mereka yang dibacakan itu bertambah-tambah iman. Yang menambah iman itu walladzi yazidu hakikatan wallahu ta'ala wahdah, yang bisa menambah iman secara hakikat memang hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi jangan, kalau seandainya kita inilah, coba ikam belajar, dengan belajar itu ikam menjadi alim. Nah, ini majaz ngarannya, majaz akal. Nang menjadikan seseorang itu alim dan jahil hanya Allah.
Yang menjadikan seseorang itu mulia dan terhina hanya Allah. Engkau jangan berakhlak buruk, karena apabila engkau berakhlak buruk, engkau akan menjadi hamba Allah yang terhina. Bukan akhlak buruk itu yang menjadikan hamba ini terhina, sebab akhlak buruk itulah Allah menjadikan orang itu hina. Nah, banyak kita ini memakai itu. Jadi jangan semata-mata apabila seseorang itu mengatakan seperti ini langsung dikatakan syirik. Kita datang ke kubur, sebab kita datang ke kubur orang saleh ini, Allah bisa menjadikan hajat kita terkabul. Bukan karena datang ke kubur itu lantas kita menyembah kuburan. Nah, ini supaya kita paham Ahlussunnah wal Jamaah. Memang hasiin wal khasiat rahimakumullah, tubuh manusia ini memiliki surga dan neraka. Hanya tubuh manusia yang ada surga, ada neraka. Apa surganya di tubuh manusia ini? Akhlak yang mulia. Nah, ketika seseorang memiliki akhlak mulia, ketika seseorang ini memiliki perilaku terpuji, maka seakan-akan dia mengeluarkan surga dalam hidupnya. Orang senang, orang tenang, orang nyaman, orang bahagia. Dengan sebab apa? Dengan sebab akhlaknya yang mulia. Tutur katanya santun, perilakunya, budi pekertinya baik. Ini surga. Sehingga bukan hanya dirinya yang mendapatkan kenikmatan, orang di sekitarnya pun mendapatkan surga. Dan surga itu isinya kenikmatan. Nah, apa neraka dalam tubuh manusia ini? Akhlak yang buruk. Ketika seorang hamba ini mengeluarkan akhlak yang buruk, perilakunya buruk, kata-katanya buruk, tindakannya buruk, akhlaknya tidak terpuji, maka di sekelilingnya ini seakan-akan berjumpa dengan orang itu masuk ke dalam api neraka. Kenapa? Sebab karena orang itu tersiksa. Itulah kenapa Rasulullah ini menjadi surga bagi siapapun, baik musuh maupun lawan, karena Rasulullah ini dipuji oleh Allah, hanya memiliki surga. Wa innaka la'ala khuluqin adzim. Nah, kalau kita ini perilakunya selalu mengeluarkan neraka, maka sebagaimana hidupnya, seperti itulah matinya. Yamutul mar'u ala ma'asya alaih. Mudahan kita terbimbing oleh Allah Subhanahu wa taala melewat rasulnya, melewat para khalifah-khalifahnya. Amin, Allahumma amin. Nah, kita kembali kepada pembicaraan ini. Hakikatnya yang menambahi itu adalah Allah. Tetapi firman Allah apabila dibacakan atas mereka ayat-ayatnya, ayat-ayat Allah maksudnya, zadathum imana, bertambahlah, menambahlah ayat-ayatnya itu kepada mereka yang dibacakan akan iman. Mudahan kita bertambah-tambah iman. Maksudnya sebab bertambah iman. Akhlak, termasuk akhlak itu adalah sifat malu. Itu akhlak. Nabi bersabda, al-haya'u minal iman. Sifat malu itu adalah bagian dari iman. Bagaimana malu ini bagian dari iman? Kita meminta hal-hal yang besar kepada Allah, minta rezeki yang luas, minta kehidupan yang bahagia, minta hajat yang terkabul. Tetapi kita datang kepada Allah membawa hal-hal yang terhina. Kita kada penyabar, kita pendendam, kita kada penyembahyang, kita kada pemuasa. Ini datang kepada Allah membawa hal-hal yang tercela, sementara permintaan kita hal-hal yang besar. Kalau kita beriman kepada Allah, kita malu meminta kepada Allah tentang hal-hal yang besar, sementara kita datang selalu membawa hal-hal yang buruk dan tidak terpuji. Nah, jadi kita harus tahu diri juga. Dan kita dapat rahmatnya Allah. Wa qauluhu ta'ala, firman Allah,
Yauma yaj'alul wildana shiba. Hari yang menjadikan anak-anak itu beruban. Ini pun majas akli. Hari ini tidak akan pernah menciptakan kekanakan itu beruban. Hari ini bukan Tuhan tidak akan bisa menciptakan seorang anak-anak kepalanya menjadi beruban. Kenapa Allah menyatakan yauma yaj'alul wildana shiba fa isnadul ja'li ilal yaum majazun akli, maka menyandarkan jadi, artinya jadi anak-anak itu beruban kepada hari itu pun majaz akli. Kenapa? Sebab li'annal yauma mahalu ja'lihim syaiban, karena hari itu adalah tempat menjadikan mereka itu beruban. Fal ja'lul mazkur waqi'un fil yaum, maka menjadikan sebutan yaum itu jatuh kepada hari, padahal wal ja'ilu hakikatan huwallahu ta'ala, yang menciptakan anak-anak beruban itu pun adalah Allah. Kenapa menjadi beruban? Karena sebab hari kiamat. Nah, mudahan kita dapat rahmatnya Allah. Wa qauluhu ta'ala, firman Allah lagi, wala yaghutha wa ya'uqa wa nasra wa qad adallu katsira. Dan tidaklah berhala Yaguth, berhala Ya'uq, berhala Nasra, sungguh mereka itu menjadikan sesat kebanyakan orang. Nah, kawalah berhala itu menciptakan kesesatan kepada seseorang. Kada Allah sandarkan berhala ini menciptakan banyak orang-orang tersesat. Fa inna isnadal illal, karena menyandarkan kesesatan ilal asnam, kepada berhala itu majazun akliyun, ini majaz akal, li annaha sababun fi husul illal, karena berhala itu menjadi sebab orang itu mendapatkan kesesatan dari Allah. Nah, sama jer kita misalnya kepakiran, jer Nabi kadal pakru ayyakuna kufra, hampir-hampir kepakiran ini menyirit seseorang menjadi kafir. Nah, bukan kepakiran itu yang menjadikan orang ini terseret kekafiran, tetap Allah, tetapi ini sebab kebanyakan orang-orang pakir itu menjadi kafir. Makanya ujar Luqmanul Hakim, aku ini sudah merasakan berbagai macam kepahitan. Berbagai macam kepahitan pernah aku rasakan dalam hidup ini, ujar Luqmanul Hakim. Tetapi tidak ada yang lebih pahit dari semua yang pahit yang pernah aku rasakan, melebihi kepahitan pakir. Oh, jadi orang kada berduit ini luar pahit hidup. Gampangan biar. Said gigi itu pahit kada berduit lagi. Luar biasa. Mudahan jangan ada orang kada berduitnya gitu nih. Pahit. Ini aja Luqmanul Hakim ini. Makanya orang ini kadang-kadang takutan benar dipakir ini. Padahal ketika hati seseorang ini takut dengan kepakiran, ini yang paling menggembirakan iblis. Karena ada 3 hal iblis ini akan menari-nari melebihi apapun ketika orang itu dalam kesesatan. Pertama, mukminun katalah mukmina, apabila orang beriman ada membunuh orang yang beriman, maka iblis ini luar biasa menari-nari melebihi ketika orang iblis ini melihat seseorang tergelincir dengan narkoba. Padahal kayak apa orang itu terjerat narkoba sesatnya, tapi melebihi itu tarian iblis ini ketika orang yang beriman membunuh orang yang beriman. Nah, membunuh karakter bisa itu, karakter dibunuhnya. Naudzubillahi min dzalik. Mudahan kita dapat rahmatnya Allah. Yang kedua adalah orang ini meninggal dunia tanpa membawa iman, waliyadzubillah. Oh, makanya ketika hendak mati itu iblis ini luar biasa menggoda agar kita ini matinya tidak beriman. Nah,
Nang menyirit seseorang ini mati tidak beriman ada 4 hal bila tidak taubat kepada Allah. Pertama, akilur riba. Orang ini mengkonsumsi riba. Bila tidak taubat, orang ini hampir dipastikan 99,9% matinya su'ul khatimah. Yang kedua, syaribul khamar, orang yang senantiasa mengkonsumsi narkoba. Kalau orang ini tidak taubat menjelang kematiannya, maka pengkonsumsi narkoba hampir dipastikan 99,9% matinya su'ul khatimah. Yang ketiga, tarikus salah, orang yang tidak melaksanakan salat 5 waktu. Dia tidak makan harta riba, dia tidak mengkonsumsi narkoba, tetapi dia enteng meninggalkan salat 5 waktu. Kalau tidak taubat, percayalah orang ini akan wafat dalam su'ul khatimah. Waliyadzubillah. Yang keempat, aqlil walidain, yaitu orang yang durhaka kepada orang tuanya. Dan kita termasuk orang yang berbakti kepada kedua orang tua. Nah, ini sebab majas akli yang menetapkan su'ul khatimah dan husnul khatimah adalah Allah. Tetapi ini adalah sebab orang itu meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Nah, makanya fa inna isnadal idlal ilal asnam majazun akliyun li'annaha sababun fi husulil idlal wal hadi wal mudillu wallahu ta'ala wahdah. Padahal pemberi petunjuk dan penetap kesesatan hanya Allah wahdah, tidak ada yang lain. Tetapi Allah menyatakan wala yaghutsa wa ya'uqa wa nasra wa qad adallu kasira sebab. Nah, jadi kita ini bukan menuhankan sebab, tetapi Allah pun membicarakan tentang sebab. Nah, jangan kita melaksanakan sebab-sebab pakir, jangan kita lakukan itu. Di antara sebab pakir ini diantaranya adalah meninggalkan bersisir. Nah, itu mewarisi pakir. Atau dia bersisir tetapi sisirnya ini patah. Ada ini bilang 2 tahun dah ada sing suruyan, cocok aja nggak ada penderitaan. Jadi handap ke rambut karena begundul terus ketujuh misalnya bener orang tahalul umrah terus. Padahal hukumnya kalau begundul itu makruh, ada sebagian menjelaskan itu. Namun selalu nah, karena begundul terus kalau mau panjang rambut lalu ada sing suruyan. Nah, yang pakir terus tuh. Atau suruhnya ini sisirnya itu patah. Nah, atau kadang ada pernah sembahyang malam orang itu, tapi begadang aja, begadang. Nah, lalu habis sembahyang subuh guring. Nah, ini pun mewarisi pakir. Nah, mudah-mudahan kita dapat rahmatnya Allah. Wa qauluhu ta'ala hikayatun an Fir'aun, sebagaimana firman Allah menceritakan tentang Fir'aun, ya Haman ibni li sarha, yang artinya wallahu alam, wahai Haman, ini perdana menterinya, bangunkan bagiku sarha, istana atau menara. Fa isnadul bina ila Haman majazun akliyun, menyandarkan pembangunan kepada Haman ini pun majas akli. Boleh artinya li'annahu, karena ini sababun bahwa amirun ya'muru wala yabni binafsihi, karena Haman ini adalah menteri pembangunan, dia yang memerintahkan kepada semua rakyat atau prajurit dari Fir'aun itu untuk membangunkan menara. Padahal wala yabni binafsihi wal bani innahu wal fi'latu minal umal, padahal yang membangun itu sebenarnya adalah pekerjaan minal umal, para tukang-tukang bangunan. Nah, itu. Dan Fir'aun tahu lain Haman membangun,
Tetapi kenapa Fir'aun menyuruh Haman untuk membangun? Ini sebab karena si Haman memiliki perintah kepada umal para pekerja-pekerja untuk bisa membangun menara itu. Nah, jadi kada apa-apa kita, kada syirik, kada syirik. Misalnya mangiau tukang ujik, nah ujik jar kita. Nah, kenapa? Ini sebab bisa mengantarkan kita kepada tempat yang kita ingin. Nah, mengantarkan itu tetap hakikatnya kalau kau pun Allah. Jadi kita ini Masya Allah. Nah, akhir zaman ini ada mazhab yang sebentar sangat mudah mensyirikkan orang yang beriman kepada Allah. Mudahan kita bukan golongan orang-orang itu. Wa amal ahaditsu fa fiha syai'un katsir. Adapun hadis-hadis itu Qur'annya lah. Nah, ini padanya itu sesuatu yang banyak. Ya'rifuhu man waqafa 'alaiha, mengenal orang yang mendalami akan hadis-hadis itu. Wa kana mimma ya'riful farqa bainal isnadil hakiki wal majazi fala hajata ilal italah binaqliha. Ujar Sidin kada perlu kita berpanjang-panjang menjelaskan ini. Banyak hadis-hadis Nabi, banyak. Di antaranya ujar Nabi, misalnya siapa yang tidak berbismillah, qul amri dibalin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim fa wa aqta'u. Siapa kada mengawali dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim, maka pekerjaan yang baik itu tidak ada berkahnya. Seakan-akan bismillahirrahmanirrahim ini menciptakan berkah. Tidak ada kecuali hanya Allah. Tetapi dengan memulai dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim ini menjadi sebab pekerjaan kita berberkah. Maka bismillahirrahmanirrahim itu lain Allah. Nah, syirik ini masa Rasulullah mengajarkan syirik. Nah, ya kita ini kurang ilmu alat. Mereka itu hanya membaca buku, mengartikan hadis Nabi, mengartikan Quran secara tekstual. Dia tersesat dan dia malah mengajak orang lain untuk sesat. Itulah yang disabdakan Nabi, dhillun mudhillun. Dia sudah sesat mengajak orang lain tersesat. Nah, makanya kita harus cerdas mengaji, cerdas berguru. Nah, guru ini takharrajna, keluarnya ini dari mana? Kada ada bisik pesantren kayaknya dulu kita. Ini jelas kayaknya pemikiran dengan akalnya, dengan kecerdasannya. Nah, ini bisa menyesatkan walaupun indah kata-katanya. Sinul khasiat rahimakumullah. Wa qala ulama, berkatalah para ulama, inna sudura dzalikal isnadi min muwahhidin kafin fi ja'lihi isnadan majasiyan. Sesungguhnya muncul terbitnya sandaran itu dari keesaan Allah, cukup pada menjadikan sandaran itu bija'lihi isnadan majazian, itu sebagai sandaran majas, kata-kata pinjaman. Banyak kayak kita nih kata-kata pinjaman kadang-kadang. Ya Allah tuh pinjam parang ya, aku hendak menatak kayu. Nah kan majas itu tuh. Masa parang kau memutuskan kayu? Yang bisa memutuskan kayu itu hanya Allah. Tetapi parang ini menjadi sebab Allah memutuskan kayu. Nah itu maksudnya. Kemudian syirik kayak itu tuh, injam parang meletak kayu nang kawa memutung kayu itu Allah aja. Oh ya bisa rebet Tuhan kena. Nah kalau sudah Tuhan terus ya jadi hantu. Tuhan, nah jadi hantu jadinya. Ya Allah, nah itu majas artinya apapun. Fa'inal i'tiqada sahiha, karena i'tiqad yang benar itu huwa i'tiqadun, yaitu mengiktikadkan annal khaliqa lil ibad wa annal khaliqa lil ibad wa af'alahum wallahu wahdah, bahwa yang menciptakan bagi makhluk ini dan mempekerjakan pekerjaan makhluk itu hanya hakikatnya
Allah. Fahwal khaliqul lil ibad wa afalihim, hanya Allah yang menciptakan bagi hamba dan juga menciptakan pekerjaannya. Wala ta'thira, tidak ada memberi bekas li ahadin siwah, bagi siapapun selain Allah. La li hayyin wala li maitin, tidak untuk bisa menghidupkan pun tidak bisa untuk mematikan. Fahwal i'tikad wa tauhidul mahdu, itu i'tikad semata-mata tauhid. Bi khilafi malawi takada gairah hada fa innahu yaqau fil isyrak, bersalahan bagi orang yang mengiktikadkan andai kata selain ini maka itu jatuh kepada kesyirikan. Kita pernah lah mengiktikadkan parang memutus, kada pernah. Kita tahu yang memutus itu hanya Allah. Ini cuma pembicaraan kita. Nak makan nak, kada makan ikan lapar. Kita tahu yang memberi kenyang itu pasti Allah. Cuma aja kita makan nak, ikan kain nak lapar, karena kita menyatakan perkataan ini sebagai majas akli. Jangan laju-laju nak lah kayak bisa bidang motor ikan merabah. Nah itu majas akli. Nang merabahkan itikad kita tetap Allah. Cuma ini sebab laju itu bisa rabah. Kecuali hati kita menyatakan nang menganyangakan itu nasi, hanya syirik. Kecuali hati kita mengiktikatakan nang marabahkan itu, jadi ini luka itu sapida motor semata-mata, tidak ada Allah di dalamnya, hanya syirik. Orang yang beriman pasti mengetahui penciptaan hidup dan mati, sihat dan sakit, lapar dan kenyang, hanya Allah. Mudahan ini bisa dipaham. Mudah-mudahan kita selalu di dalam pemeliharaan Allah lahir dan batin, zahir dan batin, dan mudah-mudahan kita selamat di dunia hingga selamat sampai akhirat. Amin, Allahumma amin. Kemudian daruratu mulahadatin nisbah bi mikyasil kufri wal iman. Ini adalah penyaksian, pengintaian kita, penisbahan di dalam kias kafir dan iman. Bagaimana ini pembicaraannya? Insya Allah kita akan bicarakan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu alam bisawab. Faya ayyuhal mushtaquna ila ru'yati jamalih, sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Faya ayyuhar rajuna minhu syafa'atan, sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Mohon maaf, wallahu alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.